bahkan kemarin udah bocor bro. ARK B itu ada di Fidelity. Oke. Di Bloomberg juga kemarin yang pending itu udah ke approve semua. Gimana tanggapan lo terhadap harga Bitcoin? Ya, jadi ini bro, seperti yang kita prediksi di awal ya, 47.000 ya hit ya. Dan kita juga predik kalau mungkin bakal mulai slowing down ya, kasih nafas ya buat altcoin. Dan ya ini yang terjadi juga ya, kemarin udah approve, Bitcoin pun juga nggak yang naik signifikan juga ya. Karena newsnya dari awal udah diantisipasi ya. Jadi dari awal kita slowly ya grinding up. Dan juga ketika ini di approve, sekarang altcoinnya justru yang gerak ya. Padahal kalau kita lihat ya di sini, dari The Block ya, ini daily transactionnya dari Ethereum ini menurun terus ya bro. Dari 1 minggu terakhir. Yang mana kalau kita lihat harganya naik ya. Jadi teman-teman jangan, ini juga ya, jangan meremehkan ini ya, kan Ethereum kan juga ini bro, banyak yang ngeremehkan ya. Padahal kita udah sempat wanti-wanti juga ya, kalau Ethereum bakal naik ya, karena jelas ya, dari total 2 ya, udah ada. Banyak yang gak percaya tapi. Iya, trigger ya buat naik ya, dan juga secara makro ya, transaction volume ya di network Ethereum itu juga udah naik ya, breakout juga, sehingga kita lihat ya price action yang terjadi hari ini. Ya. Yang mana juga Ethereum pun juga ada update juga ya di Januari ini ya. Jadi ada update di networknya, yang mana ini akan menjadi salah satu ya hal yang positif juga ya buat Ethereum. Ya. Dan kita lihat juga Solana yang mulai slowing down ya. Liquidity udah balik lagi ya. Dan kemarin pun juga gas fee ya sempat spiking juga dari Ethereum. Ya kita tinggal tunggu ya Ethereum ke 3.000 ya. Tapi balik lagi ya, jangan dipotong ya. Ntar habis itu ngelong-ngelong sekarang ya kan, kita callnya udah dari kapan. Habis itu ketika turun dikit panik, bilangnya rungkat. Ya sama kayak render ya. Kemarin juga udah announce ya. Udah announce dari kapan? Di bawah 1 gitu. Iya, announce-nya udah lama banget. Kemarin sempat turun bilang render 30%, turunnya enggak, naiknya 300%. Sekarang pun juga udah mau balik ya ke previous high. Mereka gak lulus matematika masalah bro. Dan sekarang pun juga ini bro udah mau di pencarian harga yang lebih tinggi lagi ya buat render. Sehingga ya teman-teman yang hold di weekly support ya. Iya, karena teman-teman ini nggak bisa ini bro membedakan kapan harus jadi trader ya, kapan jadi harus investor ya, berapa alokasi ya untuk trading, berapa alokasi untuk investing. Mereka ini nggak punya ya suatu manajemen ya, portofolio dan risiko yang benar. Gini, mereka fondasi finansialnya nggak punya bro. Jadi mereka pakai uang panas yang mereka kiranya uang dingin, mereka masukin terus mereka panik. Ya itu bukan salah kita kalau lu goblok gitu kan. Emang lu yang bodoh gitu, bawaan lahir kali itu. Kalau lu mau investasi apalagi di kripto, kalian tahunya adalah risk asset. Pakailah uang yang kalian siap hilang, uang dingin. Portofolio kita drawdown 30%, 5% kita juga gak peduli. Masih makan nasi liwet, masih slow. Kita udah bisa hidup gitu loh. Uang kita punya uang reserve yang kita gak usah kerja sampai mati pun udah bisa hidup gitu. Jadi uang yang kita investasikan adalah memang ya uang sisa gitu. Mereka berharapnya ya kan punya duit bro 10 juta beli satu altcoin dapat mobil McLaren gitu. Semua mereka punya pandangan jadi kaya itu gampang dan cepat seperti itu tanpa mau hargain prosesnya. Nah ini ada berita baru juga bro. Co-founder Ethereum ya, yang kita tahu semua Vitalik Buterin. Cost untuk 33% increase di gas limitnya bro. Oke. Ini lumayan menarik sih. Apa ini ada hubungannya juga ya? Karena dia bilang dia mau naikin sampai 33% ya. Current gas limitnya 30 million. Jadi dari lumayan tinggi itu dia mau. Karena average gas limit di pas Ethereum baru mulai 2015, seingat gue itu around 3 juta ya. Dan sekarang mau dinaikin lagi. Oke. Menurut gue ini ada price impact sih kenapa. Benar. Ethereum naik ya. Iya dan karena harga naik dan dipricein. Tapi banyak bro, kayak misalnya senior-senior di kripto di city luar juga kayak misalnya Ledger gitu-gitu, mereka prediksi sampai 20.000 bahkan Ethereum. Apakah karena ini gue lihat sebenarnya karena whales itu pada nge-front run bro. Kalau kita lihat secara on-chain datanya di Glassnode itu banyak whales besar, akun-akun besar yang lagi nge-front running bro. Banyak lagi nge-front running untuk ini apa namanya? Approval ETF-nya buat Ethereum bro. Unik jadi gue ngeliat ini.
Jadi kemarin pas Bitcoin itu kan udah price in karena orang expect God candle, tapi money flow-nya actually ke Ethereum. Nah, apakah ini signal alt season dimulai? Karena kita udah prediksi dari yang Desember juga, dari Oktober bahkan, Oktober, November, Desember kita udah prediksi kapan alt season-nya. Nah, apakah ini udah jadi tanda? Karena biasanya gitu kan, liquidity-nya Bitcoin, dia turun ke Ethereum baru ke altcoin yang lain. Ya, dan ini ya bro, di Q1 2024 ya, masih belum ada update ya untuk tanggalnya. Ini Ethereum kan update ya ke Denkan upgrade yang mana di sini ya, menurut yang dijelaskan di sini, ini akan meningkatkan ya skalabilitas ya dari Ethereum ya, dan juga mengurangi gas fee. Ya. Akhirnya Ethereum bisa ya memiliki cara ya untuk finally bro menurunkan gas fee yang mereka ini miliki ya. Yang mana ya, dan juga kenaikan Ethereum ini juga diikuti ya bro oleh berbagai layer one lain. Dimana kalau di sini ya kita lihat ya ini dari CoinGecko ya. Kenaikan harga ya 24 jam terakhir ya, top gainernya itu dia Ethereum klasik ya bro, naik 34%. Kemudian Arbitrum ya, naik 21% ya. Kemudian juga Polkadot ya ini 14,5%, Sui juga 12,8% ya, Near Protocol juga naik 12,5%. Yang mana ini juga ini bro, ketika layer one naik ya, ini kita akan juga melihat ya banyak ya, ekosistem yang mulai catching the beats ya. Dan juga mungkin ya kita lihat ya di Solana ini juga mulai berpindah ya likuiditasnya dari Solana ke dalam protokol-protokol lain. Dan ya kita harapannya juga ya ketika ETH itu naik ya dia akan leading ya alt seasonnya. Karena alt season itu selalu ya bro secara teknis ditandai dimulainya yaitu ketika ETH yang naik ya, bukan yang lainnya. Karena yang lain itu mereka hanya mencoba ya mereplikasi apa yang ETH lakukan ya. Jadi ketika ETH-nya ini naik ya ini baru kita bisa menjadikan suatu patokan yang valid alt season dimulai. Oke, kita coba lihat mungkin kita karena kita tadi bahas ETH tapi kita harus bahas yang besar-besar juga ya. Kita mulai mungkin dari BNB kali bro ya. Prediksi kita terhadap BNB apa sekarang? Untuk sekarang posisinya. Nah, kita sempat call BNB itu waktu di 250, 260 ya. Iya, dan ini kita juga ini bro, kita call ya di private community kita yaitu 3 minggu yang lalu ya, kita call BNB dan itu udah naik 20 ya, 28% ya. Jadi dari calls yang kita buat 3 minggu yang lalu ya, BNB itu 30% ya, hampir 28,6 ya to be exact. Dan BNB ini juga masuk list ya bro, berbagai safe bet ya altcoins for the next run ya. Dan kemarin kita juga sempat ngomongin Matic ya. Kita langsung lihat aja Matic. Karena kan kemarin bro tim sempat bilang ini ya, ketika ETH naik ya, kita mulai positioning ya ke Matic ya. Ekosistem masih jalan. Iya, karena ya ini layer 2 ya bakal menemukan lagi ya bro performance mereka. Dan di sini kalau kita lihat ya di weekly chart ya, di sini Matic ya, dia udah breakout ya, retest ya di weekly chart ya, dan dia sekarang continuation juga ya, ada di atas dynamic supportnya di weekly dan juga dia di sini ada di main area juga ya, di area 0,75 yang mana Matic ini lagging ya, Matic ini lagging. Dan ketika Ethereum naik ya, ini kadangkala ya, ini sering kali ya diikuti dengan kenaikan dari Matic atau Polygon. Yang mana di sini ada chance juga ya Matic mulai menemukan ini bro, ritmenya ya, untuk dia akhirnya bisa ngikutin ETH. Dan kita lihat ya ETH juga sekarang kuat banget ya, volume dan juga price actionnya ya dari ETH sendiri. Jadi Matic ada kemungkinan ya untuk dia juga catching up ya dengan Ethereum ya. Bahkan ini per 24 jam yang lalu ya yang nge-short ETH ya bro di Binance ini terlikuidasi ya 60 juta US dollar dan itu hanya dari 1 kali 24 jam terakhir ya. Jadi yang ngetawain ya ETH turun ya. Habis ini kan saya juga tempat lihat ya, ini kan kalau kita garis seperti ini kan ETH kan broke down ya dari tren lainnya ya. Di sini ternyata deviation dan juga naik. Karena kita sering ya bro membuat
edukasi ya di dalam private group kita ya. Kalau jangan nge-short breakdown ya atau chase breakout ya ketika dia breakout atau breakdown dari trend lainnya. Karena pasti kebanting ya. Market maker itu udah lebih cerdas ya. Udah tahu. Dari garis-garis begitu. Dan ini juga yang terjadi ya. Jangan nge-short ya dengan conviction yang tinggi. Atau ngelong dengan conviction tinggi ketika dia breakout atau breakdown ya dari trend line ya. Karena lebih besar ya probabilitas setup itu benar ketika kita menggunakan horizontal line ya daripada diagonal line. Yaitu dari pengalaman trading selama bertahun-tahun ya. Jadi saya lebih percaya horizontal line daripada diagonal line untuk membuka suatu setup perdagangan gitu bro. Nah kita lihat kemarin walaupun ETH terbang ya kan, ini ada beberapa yang terbang juga. Akhirnya Solana reclaim lagi bro level di 101 ya. Solana tuh lumayan nengger dia di 90. Yang bikin akhirnya semua ekosistemnya terpukul bro. Semua ekosistemnya Solana kalau lihat dari meme coin yang besar kayak Bonk semua turun karena Solana turun. Nah Solana ini sekarang di level 101 dan kita ngelihat apa nih ke depannya? Untuk Solana ya? Untuk Solana sendiri. Oke. Jadi mungkin kita ini ya bro, lihat Solana ya dari token terminal. Yang mana Solana sendiri price actionnya ya, kemarin sempat mengalami koreksi bro dari semuanya. Tapi kalau kita lihat ya ini secara company ya, Solana lagi panen ya. Karena 30 hari terakhir ya dia revenue-nya naik ya bro, sampai 219%. Tapi kalau kita lihat ya seminggu yang lalu ya revenue-nya dari Solana itu turun hampir 1% ya, 0,85%. Yang mana penghasilan mereka dari yang udah parabolik gini ya mulai jenuh-jenuh sideways dan nanti ada chance turun. Ya ada chance justru ini ya kita lihat ya Ethereum dari 7 hari terakhir ya bro. Revenue dari Ethereum itu udah naik ya 16,9%, hampir 17%. Jadi rotasi bro dari Solana ke ETH ke yang asli ya. Yang mana ada Denkan update juga ya. Semoga saya bener ya spellingnya, Denkan update untuk ETH di Q1 2024. Dan di sini slowly moving back ya from Solana to ETH ya. Jadi teman-teman kita udah bilang ini ya suruh beli ETH udah beberapa margin call yang lalu diketawain naik 50%. Diketawain ke 3.000 habis ini 3.000. Habis ini 3.000. Bitcoin juga 47.000 diketawain ya. 47.000. Sama nunjuk-nunjuk ya udahlah. Memang pelawak bro. Jadi ya. Gini, tapi kalian tuh gimana ya? Gue tuh masih kasian ya sebenarnya. Kasian, gue juga sebenarnya akhirnya kasian karena ya beberapa orang memang kayaknya ada yang nggak waras dan harusnya dikondisikan bro untuk ke psikolog mungkin membutuhkan bantuan khusus itu. Karena mungkin nge-short dari 37.000 nggak bisa gitu, butuh bantuan khusus. Nah, buat teman-teman semua di sini, gue pengen himbau kalian juga. Jadi kan kalian ini kan, gue tahu kalian ada yang mendapatkan manfaat, bahkan ada yang cuan sampai miliaran loh bro ikutin ini. Gratis loh. Ada dokter ikutin ini cuan miliaran, dia bilang terima kasih banget. Ketemu gue di mall disalamin gue, katanya nonton margin call cuan miliaran. Gue tahu hal yang bikin kalian cuan itu justru bikin kalian ya bisa dibilang misalnya fanatik gitu kan sama apa yang kita kerjakan di sini. Cuman saran gue ke kalian, kalau kalian ngeliat seperti orang-orang yang engagement farming seperti itu gak usah ditanggepin. Kalian gak usah katain dia monyet, kalian gak usah katain apa. Udah cukup kalian blok aja gitu, kalian gak usah lihat lagi. Kenapa? Karena itu hal yang dia mau. Mereka ini tahu mereka tuh bodoh. Mereka mainin around kebodohannya gitu. Semua. Mereka cuma muter around kebodohannya aja. Mereka cuma mainin nih, oh gue memang bodoh gitu loh. Mereka embrace kebodohannya. Ini salah satu strategi juga sebenarnya. Untuk mendapatkan simpati. Karena publik itu kan selalu polarisasi. Jadi kalau ada satu opini yang bikin kita itu nanti nggak disukai sama masyarakat, mereka bisa ngambil suara kecilnya itu loh. Mereka selalu dapat suara kecilnya. Jadi kalian blok aja. Dan kalian nggak usah konsumsi informasinya. Karena di sini kita nggak ada yang mau main politik, nggak ada siapa. Mereka tuh udah kalah semua secara media, secara duit udah kalah semua gitu. Kita nggak mau bersaing juga dan itu kita nggak anggap sebagai saingan sama sekali, bukan di levelnya juga. Jadi kita ini mau jalanin industri kripto ini ya sebagai salah satu pionir di edukasi dan di media ini ya sendiri aja udah. Kalau mau main ya sama market maker, sama fund, sama exchange. Kita nggak mau main sama ya influencer gitu kripto. Ngapain gitu? Nggak penting. Beda ilmu, beda kualitas, beda otak, beda duit. Ya jadi, karena bro. Kalau untuk teman-teman semua ya gue saranin untuk nggak engage sih. Ngapain? Buat kalian juga kalian buang-buang waktu kan itu. Mendingan kalian fokusin waktu kalian cari resource tentang kripto, kalian belajar ya, cari ilmu sedalam-dalamnya. Supaya kalian bisa prepare nih. Karena gini,
Kayak kemarin, kalau kalian nonton yang kemarin kita live terus kita hilangin biar kalian respect apa ilmu yang kita berikan di sini. Kalian pasti udah tahu kira-kira nih game plan-nya apa kalau ETF di approve. Ya. Dan terjadi ya. ETF di approve ya kan. Gue udah bilang berapa kali itu akan selalu begitu kalau ada berita besar seperti itu price in. Setiap orang bilang sell the news itu gak akan pernah jadi sell the news. Market itu gak sebodoh kalian. Jadi kalau kalian mikir sesuatu, market akan lakukan yang terbalik. Ya. Selalu. Ya, ini crypto bros ini belum sampai otaknya. Sell the news. Iya. Lu cuman baca begitu dari artikel Google. Gak akan terjadi. Karena semuanya monyet-monyet itu mikir kayak kalian. Jadi kalian harus bayangin, itu gue lupa ada nama binatang bro. Binatang ini dia selalu ngumpul bareng. Nah, apa sih namanya binatangnya? Yang selalu ngumpul bareng. Iya. Tapi kalau satunya terjun dari jurang, semuanya itu akhirnya mati satu kelompok. Iya. Ada binatang kalian bisa cari nanti. Iya. Jadi binatang itu emang herding dia. Dia herding dan dia suka jalan ke tebing jurang. Jadi matinya rame-rame bro ke bawah. Karena jadi binatang kalau kalian jadi binatang itu, kalian lawan arah gitu. Iya. Jangan barengan, jangan kayak ikan cuma berenang ke satu tempat masuk jala semua, habis itu dimakan market maker. Iya. Lu harus bisa lihat ada jalannya, lu keluar gitu. Iya. Jadi ini ya bro, ya kita lagi detoxing juga ya dari berbagai informasi lokal ya, terutama di Twitter. Iya, karena jujur ini sangat ini mengganggu gua. Iya. Karena gini, awalnya kan gue pikir oke, gua mau baiklah sama industrinya gitu kan. Kita mau berteman dan lain-lain. Ada beberapa lah gue follow. Gue liat kan ini sih sampah banget gitu loh. Bener-bener sampah banget, akhirnya gue unfollow semuanya. Karena timeline gue, tempat gue cari informasi di X, sampai lo aja bikin akun baru kan akhirnya. Iya. Sampai rusak gitu. Iya. Karena isinya City Indo itu benar-benar gak ada fungsinya gitu. Jadi gue pikir udahlah gitu. Kualitas kita juga bisa dibandingin sama yang di luar. Ya gak usah sekalian gitu bro. Iya. Hilangin aja maksudnya apa. City Indo tuh kita udah gak anggap lagi. Ada gitu. Karena yang saya lihat ya bro. Narasinya sekarang justru dibalik ya. Narasinya katanya kita mempertontonkan ya arogansi ya. Ini sebenarnya ya bukan arogansi, gini ya teman-teman. Jadi mungkin yang kadang yang nggak kenal bro tim itu ya, yang di luar ya, itu kan kelihatannya bilang ya ini arogan ya. Padahal ya teman-teman bisa tanya ya ke saya pribadi ya, tanya ke teman-teman di sini ya, tanya ke semua orang ya yang kenal Timothy ya. Itu pasti akan memberikan testimoni yang berbeda. Karena stylenya dia ya itu bukan mempertontonkan arogansi, tapi dia mencoba ya bro, membuka peta kesadaran mereka ya dengan cara seperti itu ya. Karena ya sama aja ya, ketika kalian itu mau sadar terhadap sesuatu, harus ada yang namanya cocktail effect bro ya, yang selalu bro tim bilang. Jadi gelas itu harus pecah dulu, harus jatuh dulu, baru lo ada urgensi. Sama ketika lo dipanggil, gitu kan, lo lebih sadar daripada mas gitu kan, kurang ya. Setuju. Lo harus dilempar air dulu di muka baru sadar. Karena di sini ya kita sama kayak orang tua ini baru ngomongin ke anaknya ya, jangan kita nasehatin sesuatu habis itu bikin treat ya mental health kena, kan nggak berkembang ya dari dulu ya. Terus tapi itu ciri khasnya orang Indonesia bro, gini, Indonesia itu punya bukan salah satu, kayaknya PISA skor paling rendah di ASEAN. Jadi PISA skor itu adalah standar intelektual. Kenapa? Karena itu orang Indonesia itu sebenarnya nggak suka konflik. Ya benar. Orang Indonesia itu nggak suka berdebat. Itu yang bikin mereka bodoh. Benar. Mereka nggak pernah anggap sesuatu itu sebagai debat intelektual. Iya. Mereka nggak bisa pahami kata-kata orang secara dalam. Iya, benar. Apa maksudnya untuk bilang orang adalah monyet gitu? Iya. Mereka cuma bisa ambil face value. Mereka nggak tahu metaforanya itu seperti apa. Nggak sampai otaknya. Iya. Di kepala itu nggak sampai. Ya karena kan gini kan bro. Mereka kira misal kita ngomongin kalian monyet, kita merendahkan kalian. Enggak. Maksudnya bukan seperti itu. Kalian jangan lakukan apa yang monyet lakukan. Iya. Gitu. Karena kan ini bro nonton debat aja kan banyak yang nangis. Banyak yang nangis, coba kalian bayangin gak sih? Kalian nonton debat itu banyak yang nangis. Iya. Gimana kita mau maju ya kalau nggak ada gesekan? Bangsa ini pun maju karena banyak gesekan. Tergantung ya bro, kita gimana memanage gesekan itu. Betul. Karena kan di dalam apapun ya, di dalam ya hubungan ya, rumah tangga ya, di dalam kita bangun company pun juga kita bisa maju karena adanya gesekan. Jangan ketika teman-teman hanya berpikir ya, ayem terus ya, adem ayem ya itu ntar di surga ya itu. Kita masih di dunia masalahnya. Kita harus bisa memanajemeni konflik dan juga risiko yang kita ambil untuk bisa maju. Jangan deket-deket ya, dikit-dikit ya dengan dengar kataan gitu ya, langsung baper ya. Langsung dianggap cuman di katanya aja, nggak
dalam metaforanya yang lebih jauh itu maksudnya seperti apa. Ya, mereka cuma ngambil face value doang. Karena gini, bedanya arogansi sama kompetensi itu emang kalau orang awam susah untuk membedakan bro. Ya. Cuman yang kita lakukan di sini kita bukannya mau merasa kita paling hebat. Ya. Tapi kalian bisa buktiin aja semua yang kita ngomongin tadi hari ini. Ya. Kalian cek di margin call sebelumnya. Tentang ETH itu lagging bakal ke 3.000. Bitcoin itu bakal ke 47.000. Kita ngomong Bitcoin 47.000 itu dari harganya 38.000. Ya. Dari 37.500 ya. Tepatnya. Ya, kalian bisa cek sendiri. Itu terbukti dan itu time recorded semua. Bener. Semua ini bahan konsumsi online. Ya. Kalau emang kita salah, kita kan ngomong kita salah. Ya. Tapi salah nggak ya kita pernah call? Ayo. Kita pernah nggak salah nge-call? Kalian coba cari yang kita call salah. Hampir nggak pernah. Ya. Hampir nggak pernah kita nge-call apapun salah. Ya. Kenapa? Orang bingungan. Terus itu skillnya datang dari mana? Dari repetisi. Ya. Kalau kalian suruh influencer kalian itu untuk nge-charting kayak begitu sekarang, nggak bisa mereka. Mereka harus lihat dulu, dipahami dulu secara lama. Mereka nggak bisa lihat kenapa? Karena itu udah second nature. Ya. Kita itu ngeliat order flow, ngeliat chart itu udah second nature. Gue ngelakuin itu dari gue SMP, ya sampai sekarang. Udah 1 dekade, 10 tahun gue di depan kayak gitu. Depan kayak begini ngeliat gini tuh 10 tahun. Ya, bukan baru 1-2 hari gitu. Bukan baru setahun kayak influencer favorit kalian. Ya. Udah ngajarin orang tapi ilmunya cuma baru setahun. Bilang oh ngerti ini di dalam investasi. Gue nggak pernah paham sampai sekarang ya. Ya. Ngerti investasi dalam, tapi hidup lu nggak punya duit. Apa yang lu ngerti tentang investasi? You know nothing. Ya, lu tahu zero tentang investasi karena lu nggak bisa praktekkan di kehidupan lu asli. Kalau lu ngajarin orang, ya. Katanya misalnya jagoan A lah, jagoan DeFi, kok miskin jagoan DeFi? Soalnya yang gue tahu bro, yang gue tahu yang gue kenal ya. Bener. Anak-anak Vietnam sama anak-anak Singapura yang jagoan DeFi itu kayaknya luar biasa. Ya. Mobilnya tuh Bentley Continental GT pas jemput gue. Bener. Di Singapura mobilnya Bentley bro. Ya kita udah lihat langsung ya. Ini masa jagoan DeFi miskin? Enggak. Lu jagoan apa? Iya. Jual pisang. Jagoan apa? Jagoan silat mungkin. Cuman karena lu bisa swap Uniswap itu lu jagoan DeFi gitu. Atau lu ngerti apa itu rocket pool gitu. Kalian tuh jangan ada yang bilang, Timothy tuh gak suka kalau dia lebih pintar dari dia. Gue sangat suka, lu bisa tanya bro. Ada yang lebih pintar dari gue selalu ajak diskusi. Iya. Tapi yang biasanya lebih pintar dari gue selalu semuanya lebih kaya dari gue. Iya. Ya, semua yang lebih pintar dari gue itu lebih kaya dari gue. Iya. Owner exchange, bener. Fund manager, orang-orang yang kerjain Fireblock, market makers, liquidity providernya exchange. Iya. Ya. Tim tradingnya di exchange itu yang pintar. Ya. Kalau kalian lihat yang di luar, ya, yang di industri yang kalian kira, ini hebat nih orang ini, DeFi-nya jago, enggak anjing. Kalau emang jago udah kaya orangnya. Ya. Kalau lu lihat orangnya masih naik Grand Livina, nggak usah dengerin gitu. Lu nggak usah dengerin tentang kripto. Ngaco itu, lu apa ya? Terus orang bilang nanti, kalau gitu lu ngejudge orang based on ini. Terus lu ngejudge-nya based on apa? Itu kan objektif. Ya biasanya berdasarkan look biasanya bro. Belum mau berdasarkan look ya kan. Ya, ada ganteng-gantengan itu kan. Mau ikut elemen gitu kan mereka. Tapi ya itu yang gue bilang. Ya. Hal ini adalah sesuatu yang objektif bro. Bener. Ini objektif. Ada angkanya. Gini, lu perusahaan. Ya. Perusahaan kita yang lebih bagus dari perusahaan lu dari mana lihatnya? Ayo. Laporan emang lu kira perusahaan itu, karena dia perusahaan yang ini lebih bagus? Enggak. Laporan keuangan jawabannya. Ya. Q1 earningsnya berapa, yang habis Januari ini Q2 earningsnya berapa, Q3 earningsnya berapa. Ya. Itu cara lu ukur sebuah perusahaan. Cara lu ukur sebuah manusia gimana? Ini gue bukan ngomong masalahnya tentang relationship, tentang yang lain. Ya. Cara lu ukur tentang kredibilitas dia ngomong tentang aset finansial itu apa? Ayo, kalau gue tanya ke kalian langsung. Lu lebih percaya mana? Orang yang ngerjain fund nih misalnya, di Fidelity gitu, atau tukang beca pinggir jalan, yang punya opini dan dia sering baca berita kripto. Ya. Lu pilih yang mana? Orang Fidelity atau tukang beca? Pasti orang Fidelity. Kenapa? Karena dia punya industri expertise, punya duitnya. Dan kenapa sekarang, lucunya gini, karena semua orang itu bisa bikin akun sosmed bro. Iya. Mau rumah dia 30 meter petak kayak rumah burung, mereka bisa bikin akun sosmed dan pura-pura kaya di sana. Oke. Mereka bisa bikin sosmed dan pura-pura punya kredibilitas. Padahal semua tulisan dan omongannya itu script written. Ya. Bayar orang $5 di Fiverr. Itu kalian pun juga bisa kayak influencer itu. Kalian juga bisa, you can do the same shit. Ya. Coba tapi lu suruh mereka bikin acara 2.500 orang di hall, gak usah bayar, gak ada sponsor. Gak bisa, gak punya duitnya.
Nggak bisa. Terus apa? Dia lebih jago. Enggak, gue bener-bener suka kok. Percaya, gue tuh orangnya sangat-sangat humble dalam ilmu. Kalau ada yang lebih pintar, lo tanya dia. Setiap ada yang lebih pintar gue, oh siap. Dengerin, siap. Gue gak pernah bahkan bantah bro. Ada orang lebih kaya dari gue. Kasih saran A ke gue, langsung gue kerjain A. Lo tanya dia langsung eksekusi. Ada mentor gue nih, gue punya beberapa mentor ya, yang duitnya triliun-triliunan. Oh Timothy, kamu dalam perusahaan operation gini, manajemen beres langsung. Siap bos. Ini monyet-monyet ini, ya investor ini, tidak menghargai. Apa sih? Lu kalau punya mentor konglomerat, ya, gue kasih tau, lu dikata-katain goblok itu setiap hari. Iya, benar. Goblok lu gitu. Masa lu begini nggak bisa begini? Iya, benar. Orang gini ya, ini bukan arogansi ya. Kita bikin uang jauh lebih banyak lah dibanding orang di umur kita. Ada bahkan salah satu mentor gue yang bilang, Timothy kamu bisa bikin lebih gitu. Ya. Masa cuma segini, digitu-gituin. Nah kalau kalian mau jadi orang yang mental tempe ya silahkan gitu. Benar. Kalian silahkan aja. Tapi gue bisa jamin ke kalian, satu Indonesia ini influencer crypto itu nggak ada yang kalian bisa dengerin. Nggak ada satupun yang kalian bisa dengerin, nggak ada yang satupun yang kredibel informasinya. Kalian bisa silahkan, kalian bandingin track recordnya apa yang terjadi di margin call, sama kalian bandingin track record mereka seperti apa. Yang katanya jagoan-jagoan trader bro, ya kan? Jago trading ya kan? Jago technical analysis. Tapi lu lihat rumahnya, masih ngekos di Depok gitu. Syuting masih pakai earphone gini. Yang bener aja lu, gitu. Lu jago dari mana? Lu jago ngebual atau jago baca? Mereka tuh banyak cuma baca bro. Ya, mereka baca nih orang-orang trade, orang DeFi di luar, mereka copy ke Indonesia. That's how they do it. Ya. Kalau kita ini real time, ini nggak ada informasi yang kita bisa copy dari Citi. Kalau mereka itu cuma nge-copy beberapa orang dari Citi, nanti gue akan bongkarin semua satu-satu kalau kalian mau. Yang kalian bilang pinter-pinter DeFi, itu semua kopas. Ya, semua informasi kopas. Nggak ada informasi yang bisa ditembak kayak begini. Ya, mereka baca on-chain, gue tantang semua datang sini, bisa baca atau enggak? Ya. Oke, kita lanjut lagi untuk bahas market. Ya. Oke. Ada yang beberapa yang minta Avalanche bro, Avax. Ya. Avax ini seperti apa? Ya, jadi sekarang di level $39 nih. Oke, kalau kita lihat ya bro, Avalanche ya kita sempat call juga ya dulu, naik berapa ini ya? Ratusan persen juga. Dan kalau kita lihat di sini, Avax ini kemarin naiknya itu bareng-bareng dengan Solana. Ya. Dan ketika dia udah Solana jenuh ya ke ETH ya, kemudian sekarang juga Avalanche sempat jenuh juga kemarin. Tapi kalau di sini kita lihat ya, ini daily chartnya ya, dia mau reclaim lagi ya di sini Avalanche di daily ya dynamic supportnya ya. Dan kalau kita lihat ya di sini, dia daily-nya ini breakout ya Avalanche dari pola yang namanya ya ini kita sebut ya bull flag ya di sini, dan ada chance juga ya bro Avalanche ya continuation. Jadi secara weekly ya kita lihat Avalanche bullish. Oke. Kita lihat juga ya di token terminalnya ya. Avalanche ya 7 hari terakhir ya, revenue juga relatif stabil ya. Kalau 30 hari terakhir ini naiknya gila-gilaan ya, 1264% ya. Jadi sebagai suatu protokol ya, Avalanche ini banyak yang gunakan. Dan sekarang juga kita lihat juga ya, ada beberapa aspek ya yang bisa kita pelajarin ya dari Avalanche. Yang mana kalau kita lihat juga ya, liquidation map ya juga relatif stabil ya, dan juga price action mengalami breakout ya dengan volume yang cukup ya untuk melanjutkan continuation-nya. Jadi so far ya bullish ya ke Avalanche. Jadi nanti kalau salah ya bisa dikoreksi beberapa hari ke depan. Tapi ya chance Avax juga ya balik ya retest lagi ke area 49 ya. Even ke break ke atas 50. Karena ada potensi bullish ya di daily dari Avalanche. Nah, so far itu yang bisa kita sampaikan. Itu kan kita tadi bahas beberapa layer 1 kan, dari BNB, Ethereum, Solana, Avalanche. Ini ada layer 2 yang menurut gua kenaikannya lumayan ya bro ya. Dari layer 2 yang jarang orang ketahui. Stacks. Layer 2-nya Bitcoin bro. Jadi Stacks ini bikin teknologi baru di mana lu bisa bikin smart contract di atas Bitcoin. Dan dia ciptakan yang orang bilang tuh bahasa pemrograman yang katanya ya lebih aman dibanding smart contract yang kalian tulis di Solidity. Jadi Solidity itu adalah bahasa pemrograman ya. Nah, bahasa barunya itu namanya Clarity. Nah, secara teknikal, lu ngelihat Stacks ini kira-kira gimana? Karena ini naik 12% ya selama 24 jam ya. Ini di atas beberapa, maksudnya
Koin-koin mungkin seperti Polygon ya 9% dan lain-lain. Ini Stacks naiknya lumayan. Oke. Jadi Stacks ya kita sempat mention juga ya bro ini di beberapa minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu saya sampaikan ya ada potensi dip ya beberapa koin ya di private community kita. Yang mana Stack ya, calls dari Stacks ini udah naik 70% ya dari yang kita call ya 2 minggu yang lalu ya di dalam Discord. Dan kalau kita lihat ya ini data ya dari Binance, secara price action ya, Stacks udah tembus ya weekly resistance ya, weekly selling area yang cukup kuat ya di sini, yaitu adalah di area 1,2, dia udah tembus ya weekly-nya di 1,2, dan kita bisa melihat ya Stacks ini dalam fase price discovery ya, karena sky ya blue sky ahead. Dan ya mungkin ya kita agak ini technical ya dikit ya, tapi balik lagi ya bukan ajakan untuk masuk sekarang ya, karena kita call Stack ya itu udah naik udah 70%, 70% dan chance ya sesuai dengan Fibonacci ya Stacks ya ke 2,5. Oke. Ya, itu adalah first targetnya. First target dari Stacks ya? Ya. Menarik bro. Ini kalau kita lihat ya, naratif RWA ini kan semakin kenceng ketika BlackRock akan realisasikan juga spot ETF-nya. Ya benar. Kita juga melihat, kita udah bilang di sini ya, kemungkinan ya, ini gue nggak bilang pasti, tapi kemungkinan ada naratif dari futures di ETH. Ya. Nah lu lihat kalau misalnya yang barang, katanya barangnya BlackRock ke Chainlink itu seperti apa sekarang? Oke. Jadi kita lihat ya, Chainlink, yang mana kita udah alert ya, link itu malah justru sebelum dia breakout ya bro. Jadi kita ketika ya dalam kayak multi-year sideway ya, multi-year price ya, consolidation, ini kita sempat ya call juga ya Chainlink dan dia udah naik 80%. Jadi kalau lihatnya Chainlink gimana ya, so far di weekly ya dia udah berhasil ya di sini bouncing ya. Di dalam weekly chart ya, di dalam dynamic supportnya, yang mana ya ini ada chance ya sebagai suatu aset investasi ya, bukan untuk trading ya, kembali lagi Chainlink ini bisa ya retest lagi ke area $50 ya, yang mana itu ada potensi kenaikan 265%. Ya, balik lagi ini adalah suatu potensi investasi ya, jangan habis denger gini langsung di beli long 50x ya, 50x all in lah ya, nanti duit lu nggak bisa di withdraw ya, karena nyangkut ya, pakai exchange ya. Jadi teman-teman ini balik lagi kita juga ini ya bro, nggak ada hubungan dengan berbagai exchange yang kita sebutkan ya, tapi kita juga sebut kemarin kan juga banyak FAT juga ya, beberapa exchange ya, kita bilang ya kita nggak terafiliasi, kita nggak terafiliasi, jadi gini, sponsor ya. Kita harus kasih tahu kalian ya, misalnya gini, ada yang sharing PNL exchange tertentu, exchange A, exchange B, exchange C, kita sama sekali nggak pernah ngajak kalian pakai ya. Kenapa? Karena kita udah tahu resikonya dari awal. Bener. Mau lokal maupun luar ya. Bahkan memborong Bitcoin terbuka yang pakai Indodax saja, gue nggak suruh orang pakai Indodax. Ya benar. Kenapa? Karena jujur, walaupun mau gue kenal ownernya atau apa, gue nggak tahu checks itu bisa bertahan atau enggak. Karena gini, semua regulator tuh cuma wasit. Kalau uangnya hilang nggak akan ada yang gantiin. Dan gue nggak mau jadi beban moral untuk gue. Karena gini, orang yang kira bahwa mereka bisa melakukan sebuah konten finansial dengan endorse itu bisa objektif, itu bohong bro. Bener. Itu orangnya idiot dan kepalanya sakit. Ya. Kalau kalian di endorse sama suatu misalnya exchange atau kalian di endorse suatu project, kalian nggak akan bisa review secara objektif. Kenapa? Karena di situ akan dikasih nih, oh ini yang lu boleh omongin, ini yang lu nggak boleh omongin. Exactly. Ya. Itu lu akan dijelaskan, terus misal lu bikin A, mereka nggak mau, mereka minta revisi bisa 3, bisa 4 kali. Bener. Nah itu kerjanya influencer ini untuk makan, 20 juta dibayar sama 10 sampai 20 juta. Ya. Tergantung followers, biasanya 10 sampai 20 juta per konten. Nah itu cara mereka makan, kita sama sekali gak butuh uang 10 juta. Ya, kita donasiin setiap hari 10 juta kayak gitu. Jadi kalau gue lihat ya, kita ada yang sempat bilang kan bahwa kita tuh di endorse sama sebuah project bro, ya kan. Kita di endorse sama project A, project B, kita dibilang apa lagi udah kerja sama. Enggak, kita gak pernah di endorse sama project manapun. Ya. Dan kalian hati-hati kalau bikin tuduhan seperti itu, karena itu tuduhan serius yang kalian gak tahu sebentar lagi dampaknya akan seperti apa. Ya karena kita pun juga ini ya sempat salah satu exchange besar juga ya nawari sampai miliaran ya, kita bener-bener tolak ya dengan tegas ya, kita langsung bilang nggak cuma satu bro, makanya banyak bro, bukan miliaran. Iya, lebih ya.
Lebih. Bukan miliaran, lebih. Iya. Double digit miliar lah nawarinnya. Nah ini apakah kita mau cuma sekedar taruh di sini dan kita ngomong-ngomongin terus dan suruh kalian pakai dengan link di bawah? Enggak pernah ada. Ya. Kita cuma kasih kalian informasi gratis. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang investasi, kita bikinin bukunya 97.000. Iya. Kalau masih bilang cari untung lagi sih keterlaluan itu. Untung jual buku, nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya jual buku kita ini juga nggak ada untungnya. Nggak ada iklan kan nonton nggak ada iklannya. Iya. Nggak ada iklan. Ini nggak ada iklannya ini air putih ini. Gue juga nggak peduli brand apa ini beli di bawah tadi. Ya. Jadi kita nggak pernah pasang iklan gitu. Ya. Nah kalau kalian mau dengerin influencer yang beriklan, gue cuma mau kasih tahu kalian gini. Lu nggak bisa objektif menilai sesuatu yang di industri finansial kalau lu dibayar sama orang. Gitu aja. Ya, jadi semuanya itu pasti bias, semuanya pasti terkonsep, semuanya pasti terarah. Mau itu subliminal message di dalam iklannya, mereka itu pintar para brand-brand ini, ya. Ya. Jadi kalian jangan sampai termakan seperti itu. Dan kita mau kasih tahu ya, gua dan Bro Afes itu tidak pernah terafiliasi dengan exchange manapun. Ya. Mau misalnya owner datang ke acara kita nggak terafiliasi. Benar. Sama sekali nggak pernah terafiliasi oleh exchange. Ya, karena kita nggak pernah dibayar. Kita undang sebagai teman. Yes. Ya, jadi kita undang sebagai teman. Kita nggak pernah terafiliasi sama any owner exchange. Ya. Ya. Itu gue mau make it clear di sini. Jadi in case ada sesuatu ke depannya, gue mau make it clear bahwa kita nggak terafiliasi. Ya. Terus ini ya bro, banyak yang mention ya. Ya. Di sini metaverse, bang. Ya, jadi oke ya, kita mulai sedikit ya bahas metaverse karena CEO-nya ya Apple, ya Tim Cook itu beliau kan mengungkapkan ya bro, kalau the era of spatial computing is here. Dan kita selalu membicarakan ya 3 sektor yang akan jadi sangat brilian ketika era spatial computing itu sudah ada ya di sekitar kita. Itu adalah 3 ya, 1 cloud computing ya, 2 itu adalah metaverse, dan yang ketiga adalah GameFi. Ya. Yang mana kalau kita lihat ya dari data ya dari CryptoSlate, ini metaverse ya slowly mulai catching the beats ya, bahwa dalam 24 jam terakhir sektor ini mengalami ya kenaikan 9,18%. Jadi slowly ya para big player, para smart money ini sudah mulai mengakumulasi metaverse, dan sini kayak kalau kita lihat ya, kita hanya bacain ya sekali lagi. Bukan ajakan membeli. Ini ada koin ya Game Starter ya naik 24 jam terakhir ya 131% ya. Kemudian Everdome ya metaverse, koin ya NIR ya Magic ya itu naik puluhan persen. Yang mana kalau kita lihat ya berbagai koin ya dengan dengan kapitalisasi pasar yang besar ya seperti Axie Infinity 1.1 billion ya, Sandbox ya 1.2 ya. Dan juga Theta ya, Mana ya, ApeCoin ini 7 hari terakhir masih sideways ya, masih anteng. Ya. Jadi saya bisa ungkapin ya ke teman-teman, kalau teman-teman mau yang safe bet di dalam, sekali lagi bukan endorse. Ya. Ya, go for big cap ya, for more moderate gains ya. Tapi gini, saya selalu ungkapkan jangan cari yang medium cap ya. Kamu cari either ya, dia market cap-nya itu sangat tinggi atau sangat rendah. Jadi yang tengah itu jangan diambil. Kenapa? Karena yang tengah itu resikonya itu sama dengan low cap, tapi upside potensialnya nggak segede low cap juga. Jadi mending ya teman-teman, misalkan mau berinvestasi ke 5 koin metaverse, itu saya sarankan 2, cari yang besar. Mungkin 2 ya, ambil Mana ya sama Sandbox. Kemudian yang 3 itu teman-teman ambil ya wildcards yang mana dia ada possible naik 10 sampai 20 kali ya kalau market mengizinkan. Jadi balance bro. Jadi jangan ngambil yang tengah, ambil yang tebel sama tipis ya, jangan yang nanggung-nanggung. Karena itu adalah kombinasi yang udah kita backtest juga, adalah kombinasi yang paling baik. Jadi ada bantalan yang tebel ya. Ketika wildcardmu gak gerak dan narasi ini terjadi, dia gerak. Tapi yang kecil ya itu risikonya antara minus 70% ya sampai 0, atau kamu jadi puluhan kali lipat. Jadi itu pasti amit-amit ya yang paling buruk. Kalau mungkin ya wildcardnya itu 2 ya, itu nggak deliver, itu kamu masih ke kontrol 1 wildcard sama 2 yang besar ini. Ya, jadi seperti bantalan yang nge-cover ya. Jadi nggak bener-bener semua wildcard atau semua besar. Kalau semua besar ya
upside potensialnya kecil. Ya. Itu sayang. Nah ini coba, kan lu tadi bahas spatial computing. Coba lu buka di website kita. Kita ada bagian ini kan, ada tab research. Biar teman-teman tahu gitu. Ya. Yang kita provide untuk kita punya private community itu apa. Jadi jangan sembarang ngomong gitu. Ya. Ada yang bilang, oh begini jelas. Kalian baca dulu. Ya. Coba lu buka di bagian research ya bro. Di tab researchnya dan yang di paling kiri itu yang deep analysis of spatial computing narrative. Oke. Kita mau teman-teman tuh lihat ya. Riset yang kita sajikan itu seperti apa sebenarnya. Ya. Jadi kalian jangan kira, oh ini jual grup VIP. Enggak. Ya. Jadi ini ya di website ya yang di bagian depan lihat. Ya ini teman-teman bisa langsung lihat ya, ini adalah salah satu ini bro sampel ya dari analysis yang kita berikan ya. Kita analisis ya. Spatial computing udah di-share ya beberapa minggu yang lalu dan sekarang kejadian, bahkan kalau di podcast sudah beberapa bulan yang lalu. Dan kalau di sini ya bro, kita lihat ya, ini karena saya nggak dapat akses ya, kita lihat ini adalah berbagai ya research yang kita sajikan ya di dalam private community kita. Kita sempat ya analisis ya spatial computing ya, artificial intelligence, kemudian cyber security, naratif ya. Kemudian di sini ada kayak juga bisa ditampilkan teman-teman nggak risetnya biar sudah. mereka bisa lihat. Jadi ada deep analysis juga ya, Cardano, Filecoin, AAV ya, Arbitrum, Binance ya, Polygon, Ripple, Avalanche, Solana dan berbagai lainnya yang bisa teman-teman dapatkan ya. Dan teknis ya ini ya risetnya. Dan sangat teknis ya, semua pun sangat teknis. Dan kalau riset yang coba dibukain sampelnya bro satu. Ya. Okay. Yang spatial computing biar mereka bisa lihat, mereka tahu itu kualitasnya apa yang kita sajikan. Ya, oke. Ini bisa teman-teman ya klik ya di academycrypto.com ya, directly di situ klik. Dan teman-teman bisa ya download langsung ya. Ya kita kasih sampel di sana ya. Kasih sampel ya. Kalian bisa buka nggak? Kalian buka academycrypto.com, terus kalian klik yang di bagian riset, kalian scroll agak ke bawah. Ada riset spatial computing, kalian lihat ya. Dan juga ya ini disclaimer, di situ kita menjelaskan ya beberapa wildcards yang bisa teman-teman baca ya. Tapi sekali lagi ya, kita dengan sangat keras ya, disclaimer satu, kita tidak berinvestasi di berbagai aset yang disebutkan di situ. Satu. Dua, kita tidak ada hubungan ya dan afiliasi dengan berbagai pemilik project ya. Dan ketiga, kita nggak ada intention apa-apa selain membagikan ya informasi untuk teman-teman bantu untuk melakukan riset secara mandiri. Iya, biar kalian bisa lebih ngerti tentang apa industrinya ya. Kalian bisa lihat industri seperti apa, background industri seperti apa, dan cara kita analisa seperti apa, biar kalian bisa belajar. Adalah ya sampel ya dari a deep analysis of spatial computing naratif ya. Jadi ini udah lama banget ya kita terbitin. Di sini benar-benar kita jelaskan ya dengan data yang actual ya, dengan berbagai informasi yang sangat komprehensif ya. Di sini kita pakai ya berbagai sumber yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi semua yang kita lakukan di sini based on data ya bro, based on research ya, based on reports dan juga based on news ya. Yang mana di sini semua bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini kita bahas semua ya. Di sini detail banget serta ya berbagai wildcard yang kita sampaikan, tapi kita tidak ya berinvestasi di berbagai proyek tersebut ya. Nanti ada bilang yang pamenda ya. Kita nggak punya barangnya. Sudah cukup ya dengan Bitcoin sama Ethereum, ya itu udah cukup. Udah cukup banget kita. Udah sangat cukup ya. Kita udah sangat cukup. Ya. Jadi kita share ke sini untuk kalian bisa bantu riset. Jadi kalian dapat gambaran karena kalian banyak bingung screening itu dari mana. Jadi kita bantu kalian screening juga. Ini risetnya kita hampir keluarin setiap hari ya. Jadi risetnya kita hampir keluarin setiap hari. Yang kalian bisa buka itu adalah sampelnya ya. Jadi buat yang bilang, jualan kelas, jualan Google VIP, enggak. Kita adalah education and research company. Kalian harus tahu kualitas kita beda ya. Otak kita bukan otak influencer yang kalian lihat di sana ya. Kita tuh praktisi market ya. Kita praktisi market dan kita ada orang-orang sell side dan buy side juga yang pernah kerja di sini. Jadi kalian tahu lah level researchnya. Kalau kalian pernah kerja di sell side di sekuritas ya, mungkin sekuritas atau sell side di crypto bahkan relationship manager. Ya. Kalian coba deh. Kalian coba jadi VIP, misalnya VIP 3, VIP 4 di exchange luar negeri. Kalian akan dapat report tuh biasanya kan dari exchange-nya. Kalian bandingin report exchange ya sama kita punya report. Gue berani jamin lebih bagus kita punya. Ya. Report asset management untuk high net worth client mereka yang dikeluarin dari exchange crypto sama kita punya riset bro, gue bisa jamin bagusan kita punya. Jadi itu sekalian mereka bahkan gini, mereka nggak bisa kasih data yang valid bro kadang, jadi mereka biar mereka selalu benar mereka itu suka kasih misalnya analis A ngomongin analis B, analis C, nggak ada kepribadiannya gitu loh. Riset yang mereka itu aset manager besar loh padahal mereka aja nggak mau salah seperti itu. Kalau kita berani kasih dengan conviction naratif apa yang sedang kita lihat seperti itu. Oke. Nah, teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Sekarang kita
Boleh bahas ya? Ya. Kita bahas. Ini kalau misalnya kalian ada yang berisik di sini nge-spam itu langsung kita keluarin aja. Nanti gue minta tim gue buat keluarin karena nggak penting, gue nggak butuh kalian di sini ya. Ayo, ada yang mau bahas apa? Cukup sekali aja, nggak usah di berkali-kali. Ini gue langsung baca yang gue lihat pertama ya, Polkadot. Ada yang minta Polkadot. Oke. Polkadot tuh sebenarnya lumayan unik sih. Ini bahkan gue belum lihat ya. Ya. Polkadot gue belum lihat, belum ada sini. Ini riset depan gue. Polkadot tuh naik mungkin sekitar 14% dari kemarin. Ya, semalam 14%. Ya. Bener. 13,9 ya. Yes. 13,9%. Coba kan suruh influencer begitu. Itu dikeluar kepala semuanya. Iya. Karena kita lihatin setiap hari. Jadi kita bisa ya di sini ya lihat ya weekly chart ya dari Polkadot ya, yang mana di sini ya ada demand area ya bro, di sekitar area ya $6, yang mana dia di sini ya berhasil bouncing dan juga catching up ya weekly EMA-nya. Jadi Polkadot ya ketika market berhasil swing di sini ya kita bisa melihat ya Polkadot kembali ya ke $50 ya. Karena Polkadot itu juga salah satu safe bet ya dari berbagai big caps yang ada. Dan kalau di sini ya ini adalah probabilitas ya. Polkadot bisa retest ya ke area $50 lagi. Ya. Tapi untuk yang lebih moderate ya, kita mungkin bisa buat target di sini ya. Jadi short term ya, Polkadot ada chance ya ke $15 ya, hampir double. Tapi balik lagi ya, ini bukan suatu ajakan ya bro. Jadi keputusan buy and sell di teman-teman sendiri. Ya. Dan ini pun adalah suatu prospek untuk teman-teman melakukan investasi ya. Jangan ntar langsung ya ngegas gede ya leverage-nya. Karena itu nggak bijak. Ya. Teman-teman mulai build posisi di Polkadot. Karena ada chance ya Polkadot ini menjadi salah satu key project ya untuk tahun yang akan datang ya. Jadi bisa ya Polkadot ada chance ya yang baru naik ya semalam bro. Iya, baru naik semalam. Oke, ada yang minta juga nih. Ada yang minta untuk pada mau apa kalian? Polygon udah dibahas tadi. Oh, banyak gua. Oh, banyak minta render, bro. Oke, kita bahas render. Oke. Balik lagi ya ini. Banyak yang tanya ya. Katanya kita ini, bro, kenal dengan ininya render. Mau dong, karena kalau dikenalin boleh, mau lah. Boleh lah. Kalau ada yang kenal, boleh lah. Boleh. Kalau gue pengen ngobrol sama Joel Surbak. Gue penasaran. Karena ada development baru bro. Jadi kemarin render tuh katanya di grupnya gue baca kemarin, di private grupnya mereka ya. Mereka bahas tentang ini ada kerjasama dengan Lightspeed Ventures. Ya. Lightspeed. Gue sorry namanya. Pokoknya ada Light apalah. Itu mereka bikin teknologi hologram pertama bro. Dan itu diinvest sama Bill Gates. Ya. Jadi kemarin baru mereka demonstrasiin ke Bill Gates. Oke. Itu gila bro. Gue kurang tahu cara kerjanya. Gue sempat baca sih cara dia pantul-pantulan cahaya ya. Cuman gue gak ngerti detail cara kerjanya. Tapi hologram teknologi udah ada bro. Hologram bukan yang ini ya. Bukan yang kayak ada kacanya terus kalian pegang yang kayak di museum-museum ya. Enggak. Literal hologram. Jadi kayak misalnya bisa muncul muka gitu loh di sini. Dan bisa ngomong bro. Ya. Tapi lu gak bisa pegang sama sekali. Dan bener-bener hologram itu udah ada teknologinya. Oke. Dan render tuh lagi kerjasama dengan perusahaan itu. Ya, benar-benar menarik ya kalau kita bicara ya tentang render. Balik lagi kita nggak berafiliasi ya, tapi kita juga berinvestasi ya, bukan berafiliasi ya. Karena render ini adalah ini bro, special computing ya, project ya, yang mana sekarang special computing ya. Jadi special computing, decentralized infrastructure, cloud computing juga. Jadi do your own math ya. Untuk render. Dan kalau kita lihat ya, render di sini ya berhasil ya bouncing ya dari weekly dynamic supportnya, yang mana di sini mengindikasikan ya kalau render ini ada ya bro probabilitas ya naik lagi, dan di sini kita lihat ini ada demand ya area ya, key area ya atau area of value dari render. Dari mana teman-teman bisa lihat ya beberapa key point ya, key area di sini yang mana di respect ya oleh render ya. Dan kalau kita lihat ya dengan bantuan ya Fibonacci ya. Balik lagi ini ya. Ada ini for swing ya. Jangka yang sangat panjang ya. Render ini ada chance juga ya ke $25 ya. Ini kalau technical ya. Jadi ketika special computing ya is here dan juga render di sini catching the beats ya bro. Banyak digunakan ya. Kita akan melihat ya bro price action yang seperti ini ya untuk render. Yang mana ada peluang ya bro. Render ini ke $25.
Karena market cap segitu itu nggak gede kalau teman-teman lihat di bull market ya. Jadi karena teman-teman ini mungkin satu ya di kripto baru. Terus kedua masuknya ketika bear market. Jadi dia taunya udah gede bang sih gitu. Enggak, itu sampai ratusan billion banyak ya. Cardano 90 billion. Makanya. Jadi teman-teman di render ya. Makanya harus bedain ya mana trading, mana investasi. Kalau investasi berarti harus uang dingin ya, ada portfolio sizingnya. Iya. Enggak jual barang-barang habis itu beliin render semua. Nah itu siapa yang mengajarkan bro? Karena akhirnya habis itu koreksi dikit di framing, padahal kita calls ya dari 1 ya naik 300%. Di bawah 1, sorry. Iya, nanti jadi bahan gorengan lagi, ya mending goreng kentang aja bro. Iya, ada yang bilang kita rugi. Dari mana? Gimana cara ruginya? Kalau naik 300%, terus turun 30%. Ya. Kalian sekolah di mana itu? Ya, diajarin di mana? Naik 300%, turun 30% itu orang yang pegangnya rugi. Ya. Tapi ini bro, gue udah bisa predik ya headline-nya ya. Misalkan gini kita ngomong ya, menurut Fibonacci ya, render bisa ke $25 ya secara teknikal. Dipotong ya, kecil videonya. Besok kalau render koreksi dikeluarin lagi, dibuat gorengan, kan gitu bro. Lama-lama gue udah paham ya polanya. Sama judulnya katanya render segini gitu. Padahal dia katanya itu baru setelah beberapa hari kemudian ya. Padahal ini calls ini kan, kalau teman-teman lihat ya di bawah trading view, ini di kanan ya. Ya ini yang vertikal, ini harga ya. Yang di horizontal ini adalah tanggalnya. Jadi teman-teman lihat ini berapa lama. Ini dalam jangkau bulan ya, bahkan tahun ya. Jadi jangan karena ini ya, koreksi dikit ya, habis itu jadi bahan gorengan dari omongan dan screenshot kita yang sepotong itu ya. Jadi ya inilah, mereka ini bro yang cari-cari kesalahan kita ini kan dia sekarang rekam nih bro. Rekam bener-bener itu kayak yang di acara itu bro. Kayak Notulensi itu mereka sebenarnya itu. Kayak Notulen sebenarnya. Iya. Sambil nontonin juga sebenarnya, cari informasi bro mereka di sini sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat ya, tiap kita keluar apa? Influencer lain tuh ikutin biasanya. Ya. Kita ngomong di margin call terus mereka bahas di YouTube mereka. Mereka ngambil informasi juga dari sini gitu. Sambil nonton kan, gue tahu kalau ada orang yang nonton kok di sini, ya kan? Ada yang nonton. Cari informasi ya. Nah, ini ada yang menanya bro tentang banyak sih ini. Ayo, kalian mau apa nih? Banyak yang nanya. Ada yang minta analisa charting tentang WorldCoin bro. WLD coba kita bahas. Ya, kita lihat ya WLD. Jadi WLD ini sempat ini bro ya, kita call tuh malah sangat early ya. Jadi ini banget. Sama dengan RNDR ya. Ini kita call di webinar kedua ya yang kita sampaikan ya. Jadi kemarin ya teman-teman WLD ya, kita lihat ya di sini weekly chartnya balik lagi ya. Ini bukan ajakan untuk berinvestasi. Ini murni ya bro, adalah suatu bentuk ya dalam edukasi ya. Jadi WLD di sini ada key area ya yang penting ya di weekly chartnya. Dan kalau kita lihat juga di sini ada yang menarik. Ketika kita garis trend line ya, di sini WLD ini dalam potensi continuation. Dan kalau kita juga lihat ya di sini di stokastiknya ya dengan harganya itu ada bullish divergence bro di weekly chart. Dan di sini juga ada potensi continuation mendekati juga ya dynamic demand area ya di weekly ya. Jadi ini pun juga ya mendekati area yang oversold menandakan dia udah hampir ya berhenti koreksi, dan ketika stokastiknya di sini catch up lagi ya ini ada chance ya WLD ya run ke atas lagi ya. Seperti ini ya. Ya, ada chance ini. Karena ini bagus ya, chart dari WLD ini sangat bagus. Untuk teman-teman beli di spot ya. Balik lagi ya, jangan ini terlalu gede ya leverage-nya ketika teman-teman yang swing ya. Karena juga gede juga ya fee-nya ketika teman-teman masuk di derivatif. WLD bullish. Tapi sebenarnya gini, Bang. Kalau misalnya Bitcoin kan kita khawatirnya kemarin satu doang kan, kalau misalnya nggak di-approve, tapi sekarang udah di-approve. Apakah ini akan ada running yang lumayan tinggi di ini bro, di semua altcoin? Ya. Dan menurut lo kapan kira-kira altcoin ini bener take off yang benar-benar semua itu parabolik 10 kali? Kan bakal ada waktunya tuh, semua altcoin 10 kali. Kita menjelaskan ya bro, dalam buku CIP itu ada yang namanya the elevator concept ya. Jadi di kripto itu selalu bergantian ya, yang major dulu, ya. Kemudian yang secondary market dan juga
yang exotic market itu yang terakhir ya. Dan di sini kalau kita lihat ya dengan total 3 ya sebenarnya kita udah breakout retest ya. Dan sudah ya blue sky ahead yang mana hampir bisa dipastikan ya total 3 ini ke 650 billion. Dan kalau kita ngomong ya durasi antara sekarang ya, antara Januari ya sampai mungkin ya Q2 dan Q3 dari 2024. Jadi sebenarnya sekarang pun waktu yang cukup bagus ya buat scaling. Kalau teman-teman mungkin ya udah kita bilangin ETH ngeyel ya, udah naik 50%. Terus habis itu kita bilangin yang lain juga ya, tapi telat masuk ya. Teman-teman bisa mulai ya ini mencari alternatif-alternatif di berbagai naratif yang dia sifatnya di exotic market. Jadi cari yang below ya 100 million ya market cap, yang mana sesuai dengan beberapa narasi yang teman-teman di sini mau investasikan. Karena ada kemungkinan ya antara Q1 sampai Q2 ya 2024 sesuai dengan Bitcoin domination yang kita sebutkan tadi ada potensi untuk turun. Ini di sini ya akan rally marketnya dari altcoin yang eksotik. Jadi antara bulan ini ya Januari ya sampai ya Juni, Juli ya kita akan melihat run up ya dari market altcoin yang eksotik. Ya. Jadi ini kita lihat marketnya udah unik ya, di mana harga-harga ETF juga udah price in. Kita lihat di altcoin semuanya naik ya. Semuanya naik. Dan dimulai dengan Ethereum dan flow funds-nya akan turun dari Bitcoin ke Ethereum baru ke altcoin, bahkan yang tadi lo bilang yang under 100 mio tuh bisa wah itu gila ya. Bisa gila-gilaan. Tapi kita nggak sebut ya. Jadi teman-teman nanti cari aja di riset ya. Tapi nanti kalau kita sebut ya dikira pom-pom. Dikira pom-pom karena 1 triliun cap-nya. Ya kan? Render aja dikira pom-pom kan sulit ya. Udah sekalian ini ya, harusnya sekalian kita pom-pom Bitcoin harusnya ya. Bitcoin, kenapa kalian gak bilang pom-pom Bitcoin? Oh udah ada bro, bukan sekarang ada. Ada yang bilang, oh ini pom-pom Bitcoin nih, ini apa sales Bitcoin ya kan. Gak apa-apa, kita sales Bitcoin bareng sama Franklin Templeton, bareng sama VanEck, bareng sama BlackRock. Ya, kita semuanya sales Bitcoin, gak apa-apa. Kalau dibilang seperti itu. Ya udah jadi itu aja kali ya bro. Untuk margin call kali ini. Dan kalian hati-hati ya, gue kasih tahu lagi satu, hati-hati kalau misalnya ada phishing links ya. Even di akun kredibel, karena banyak terjadi SIM swapping di X ya sekarang ya. CoinGecko kemarin kena hack bro. CoinGecko kena hack, dan itu ada wallet drain juga di sana. Hati-hati, udah mau menjelang bull run ya. Monyet-monyet bodoh akan selalu kena mangsanya. Jadi janganlah jadi monyet-monyet bodoh di bull run. Jangan sampai semua orang bikin duit, tapi kalian gak bikin duit. Balik lagi itu bukan kasar, itu ngingetin kalian. Jangan jadi monyet-monyet yang bodoh. Oke. Bye.